Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya akan membuat tutorial daftar di Webex Meeting sampai membuat room meeting. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah punya akun email di Google ya. Kemudian ini akun email di Google, pastikan sudah punya ya. Kemudian ketik webex.com. Nah, setelah itu klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau awal ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat akun di Webex, maka Bapak Ibu langsung bisa start meeting sebagai host atau join itu sebagai peserta ya. Kemudian Bapak Ibu untuk langkah awal daftar ya di Webex Meeting itu diklik ini start for free. Kita pilih yang free. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu di sini akan muncul ini isian email Bapak Ibu. Kemudian ini ada keterangan you don't need to sign up for a Webex account. Join here ya, dan seterusnya. Nah, ini di sini ada keterangan bahwa bisa sampai 100 partisipan ya, ada sampai 100 peserta. Kemudian Bapak Ibu masukkan email ya, kemudian masukkan email dengan cara tadi memanggil email Bapak Ibu tadi. Nah, ini langsung diketik saja Bapak Ibu. Dilihat ketiknya. Jadi karena tadi tidak bisa kita copy paste, kita ketik ya. Jangan sampai salah email yang Bapak Ibu ketikkan. Lalu sign up. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini kecepatannya tergantung dari jaringan Bapak Ibu yang ada. Nah, kemudian kita mengisi. Ada format di sini ya. Indonesia, country, kemudian first name, nama awal kita, last name karena saya tidak punya nama akhir ya, nama belakang, maka saya kasih gelar saya aja karena nanti akan mempersulit kalau hanya satu nama. Ini saya tambahi dengan gelar saya. Kemudian continue. Nah, Bapak Ibu, setelah itu nanti kita akan menunggu ya notifikasi yang dikirim di email kita. Untuk itu kita tunggu, kita aktifkan nanti ya notifikasi yang dikirim di email kita. Caranya kita lihat di email kita sudah dapat belum kiriman notifikasinya. Kalau sudah nanti tinggal mau aktifkan. Nah, ini ternyata sudah Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini. Nah, ini ya, welcome to Cisco Webex Meeting. Ya, ini sudah ada kiriman surat ya. Username ini, meetingnya ini. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Kita create passwordnya di situ. Lalu create password.
new password nih yang memudahkan kita Bapak Ibu ya. Diulang lagi, confirm. Kemudian continue. Kita save atau tidak ini terserah kita, atau never kita isi saja ya, nggak usah kita save. Nah sudah Bapak Ibu jadi. Nah, ini kita sudah masuk ke personal room kita ya, jadi dengan nama ini tadi. Karena saya tidak punya nama belakang, saya tambah gelar saya, jadinya seperti ini. Ini personal room yang kita miliki. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ini ada dua pilihan, bisa start meeting, ini bisa untuk umum, jadi Bapak Ibu bisa mulai di sini langsung start meeting ya, bisa langsung presentasi di sini. Misalnya kalau kita mengajar dengan anak-anak dadakan, biasanya saya buat yang di sini. Kita klik yang di sini start meeting, kita kasih tahu anak-anak ya, ID kita apa, passwordnya apa, seperti itu. Kemudian kalau ingin merekam, ini ada aplikasi untuk merekamnya. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan pilihan yang kedua, kita membuat room meeting dengan yang kita agendakan. Kita end meeting dulu. Untuk di sini ya, kita kembali ke home ini ya. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu, ada meeting, ada recording ya, ini bisa dikembangkan Bapak Ibu. Untuk meeting ini memuat meeting kita ya, yang sudah kita lakukan. Untuk sekarang kita membuat schedule. Nah ini schedule ini ya, yang meeting kita yang terjadwal, maksudnya seperti itu. Kemudian materi, topik meeting kita apa, misalnya kita akan bahas janjian ya ke peserta didik kita. Ini kita bahas materi yang akan kita ajarkan ke anak-anak ya. Kalau saya ngajar kelas 12 materi biologi, KD pertama itu pertumbuhan dan perkembangan, atau kita beri ini aja pertemuan pertama gitu dulu, karena masih pertemuan pertama ya, pengenalan. Ini pertemuan pertama. Nah, seperti itu. Nah, untuk passwordnya ini yang ada di sini bisa kita ganti dengan password yang mudah diingat ya. Biasanya ini ada keterangan seperti ini, bisa kita ganti. Biasanya angka yang lazim itu yang sering digunakan biar mudah diingat itu 1 2 3 4 5 seperti itu. 1 2 3 4 5. Nah berikutnya kita setting hari apa ingin ada pertemuannya. Misalnya ini Rabu sekarang ya, hari Rabu 22 Juli 2020 ya. Ini kita atur nah jamnya, misalnya timenya kita mulai nanti jam 10 ya. Mana tadi kita atur misalnya jam 10. Nih Bapak Ibu, jam 10 45, ini jam 10 lebih 15 tanggal 22 betul. Nah kita done. Untuk ini kita pilih yang kita ikut yang Kuala Lumpur saja ya, kita tetap aja. Kemudian
Sudah selesai, ini kita abaikan. Nah, kita schedule di sini. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini ya. Ini alamat link untuk meeting. Kemudian ini ID ya. Lalu password yang kita buat tadi. Lalu di sini ada hostkey, ini kode untuk hostkey, ini jangan sampai diberitahu pada peserta umum ya. Ini hanya tertentu saja, ini hanya dipegang sendiri oleh hostnya atau asisten ya, nanti untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu dengan hostnya, jadi bisa diberikan ke asistennya biar nanti ketika sedang meeting sedang berlangsung itu bisa diambil alih oleh asistennya, jadi diberikan ke orang khusus saja. Saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa kita share ya, kita undang untuk pertemuan ya dengan alamat ini. Itu settingan jadwal untuk pertemuan pertama ya. Ini ya pertemuan pertama ini sampai jam 11 ini ya. Ini seperti itu. Nah, kita coba kita untuk start meeting Bapak Ibu dengan misalnya materi pertemuan pertama ke anak-anak, kita lanjut ke materi pertama untuk kelas 12 karena kebetulan saya guru biologi kelas 12 ya. Kita start meeting ini misalnya kalau kita sudah janjian lalu ketemu dengan anak-anak ya Bapak Ibu, kita boleh ke sini start meeting. Nah, nanti akan gabung, akan terlihat di partisipan ini Bapak Ibu. Kemudian ini untuk ya tentang suara, ini video, kemudian ini share konten yang akan kita presentasikan, ini merekam, ini kita melihat ya. Kita melihat partisipan atau peserta yang ikut tampil di sini. Kemudian ini kalau chatting ya, chatting itu biasanya kalau saya ke anak-anak itu ketika di kolom chat ini ya, kita bisa kita pastikan kalau ini nutup, kalau ini buka lagi. Nah, ini saya chatting di sini, ini saya kasih daftar hadir peserta, jadi saya kasih link daftar hadir peserta yang ikut pertemuan meeting pertemuan pertama ini, saya kasih di sini, jadi nanti anak-anak bisa ngisi daftar hadir melalui Google Form yang linknya sudah saya share di sini. Nah, kemudian untuk start meeting ya, ini saya akan share konten. Share konten itu terlebih dahulu Bapak Ibu, presentasi yang sudah akan dipresentasikan itu sudah kita buka di sini, sudah kita siapkan di sini. Nah, ini ada pertanyaan, you know have the option to optimize for sharing video include sound. Oke, jadi ini kita akan tampak ya video gambar kita dan sound. Oke, kita sharing, kemudian kita tampilkan presentasi yang sudah kita siapkan ke anak-anak seperti itu ya. Kali ini saya akan membahas KD pertama tentang 3.1 ya, KD 3.1 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ini yang video tadi muncul di sini Bapak Ibu ya, karena kita klik pilih video ya. Ini saya buatnya malam di wajah bangun tidur mohon maaf. Kemudian ini kita bisa presentasi ke anak-anak ya, kita tampilkan KD-nya ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, kita berikan ke anak-anak biar tahu apa sih yang akan
dicapai pada pembelajaran kali ini pada KD 3.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita tampilkan peta konsep ya, pertumbuhan perkembangan itu meliputi apa saja nanti yang akan kita bahas sharing. Demikianlah tutorial pembuatan room meeting serta mulai dari daftar ya di Webex meeting sampai membuat room meeting sampai mencoba untuk share presentasi ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan karena ini masih tahap belajar. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.